Perkenalkan, nama saya Eka Dwika Yoga Jova Patra dari 10 MIPA 6, nomor absen 5. Saya akan mempresentasikan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugasnya melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Wewenangnya yang salah satunya adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi bank yang pertama menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua memberi pengetahuan dan informasi dan sebagainya. Jenis bank dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Untuk lembaga keuangan bank dibagi menjadi tiga, yaitu bank umum, bank pengkreditan rakyat, dan bank sentral. Untuk lembaga keuangan non-bank terdiri dari 6, yaitu pegadaian, leasing, perusahaan asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Produk bank terdiri dari tabungan, giro, deposit, kredit, dan layanan jasa. Untuk pengertian pasar modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal berfungsi untuk menambah modal usaha. Yang kedua sebagai sarana untuk pemerataan pendapat dan sebagainya. Peran pasar modal sebagai integrasi selain bank memungkinkan para modal menginvestasikan dananya pada kegiatan yang menguntungkan dan sebagainya. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek. Perasuransian. Asuransi merupakan pengertian antara dua pihak atau lebih dinamakan pihak penanggung meningkatkan diri kepada bertanggung dengan menerima asuransi untuk memberikan gantian kepada tergantung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Fungsi asuransi bisa mengalihkan risiko, asuransi bisa menjadi investasi, dan sebagainya. Peran asuransi yang pertama bisa bagi individu atau masyarakat, bagi perusahaan atau dunia usaha, bagi negara dan perekonomian. Jenis asuransi di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ditinjau dari fungsinya, asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Yang kedua ditinjau dari kepemilikan,
asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, dan sebagainya. Prinsip kegiatan usaha asuransi berikut ini adalah: yang pertama, insurable interest, subrogation, kontribusi, dan sebagainya. Produk asuransi, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya. Untuk dana pensiun, lembaga badan hukum yang mengelola dan menjalankan program untuk menjanjikan manfaat pensiun. Fungsi dana pensiun, fungsi asuransi, fungsi tabungan, fungsi pensiun. Peran dana pensiun melahirkan kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun: yang pertama, prinsip kejelasan maksud dan tujuan program, prinsip independensi. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas dan sebagainya. Produk dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan JHT BPJS. Lembaga pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Fungsi lembaga tersebut adalah bagi masyarakat. Fungsi lembaga pembayaran yang paling utama membantu masyarakat dalam ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir. Bagi pembangunan infrastruktur, fungsi lembaga tersebut hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Peran lembaga tersebut membantu masyarakat untuk membutuhkan dana atau barang modal untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Jenis lembaga pembiayaan: yang pertama, sewa guna usaha, anjak piutang, dan sebagainya. Prinsip lembaga tersebut adalah sama dengan prinsip kegiatan usaha perbankan dan pasar modal, yaitu prinsip syariah dan prinsip konvensional. Produk lembaga pembiayaan: yang pertama, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, pegadaian. Pengertian pegadaian merupakan suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi masalah dengan jaminan barang bergerak. Fungsi pegadaian: sebagai pengelola, penyalur dana pinjaman untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha yang menguntungkan. Peran pegadaian mencegah sebuah praktek berperan dalam suatu pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan sistem pembangunan nasional. Jenis pegadaian: pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Prinsip kegiatan usaha pegadaian: pinjaman jangka pendek dari pihak lain, dan sebagainya. Produk pegadaian: yang pertama, produk KCA, produk Rasida, dan sebagainya.